Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita untuk bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Hari ini masuk hari yang ke-6 Muharram 7. Termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Namun ada sebagian aja yang menganggap bulan-bulan seperti bulan Muharram, bulan Safar ini, ada yang menganggap bahwa bulan-bulan tersebut bulan-bulan yang apa tuh Pak, yang dianggap gitu Pak. Padahal kan sebaliknya, Allah mengatakan, dan ini adalah perkara-perkara yang sudah diingatkan Nabi jauh-jauh hari. Bahkan hadisnya sangat sahih nih, di hadis riwayat Muslim Pak Haji. 4 perkara kata Rasulullah, 4 perkara kebiasaan orang-orang dahulu sebelum Islam, perkara orang-orang jahiliyah. Namun kata Rasulullah, masih ada
di kalangan kaum muslimin. Dan memang benar Pak Haji Mastur, ini terjadi sampai sekarang. 4 perkara tersebut nih ada di kehidupan kita. Nah, kan Nabi sudah menyebut tuh. Yang pertama kata Rasulullah, 4 perkara tersebut kebiasaan jahiliyah yang masih ada sampai Islamnya sudah ada di tengah-tengah kita. Yang pertama kata Rasulullah, mereka berbangga-bangga dengan kemuliaan nasabnya. Yang kedua kata Rasulullah, sebaliknya, mereka mencela nasab orang lain apabila tidak seperti dirinya. Dan yang ketiga kata Rasulullah, mereka menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, suka meramal, kan sampai sekarang nih. Dan yang keempat kata Rasulullah, yang ada di tengah-tengah kita orang-orang yang meratapi kematian keluarganya. Ada 4 perkara ini memang terjadi dan menjadi kebiasaan di lingkungan kita, Pak. Sampai-sampai ini yang perkara yang pertama tadi lah. Orang-orang yang terlalu membanggakan nasabnya, Nabi padahal sudah mewanti-wanti. Sampai anak Nabi sendiri kata Rasulullah, seandainya Fatimah yang berbuat tidak baik, aku sendiri yang akan menghukumnya apabila dia mencuri. Nah, itu kan sangat mulia nasabnya. Fatimah anak Nabi sendiri. Dan di hadis lain Nabi juga berkata, sesungguhnya kata Rasulullah, kemuliaan nasab tersebut tidak dapat mendahului amalnya padan. Jadi kesimpulannya, kemuliaan seseorang tergantung apa? Tergantung kepada amal solehnya, tergantung pada ketakwaannya, bukan tergantung kepada darahnya. Nah, ini kan termasuk perkara-perkara jahiliyah yang ada sampai sekarang, Bardan, sampai wahini. Sampai-sampai sekarang ini kan ribut nih, yang masing-masing membanggakan nasab. Salah satu membanggakan nasab keturunannya, dan salah satu ada sebagian orang juga nih Bardan, orang-orang yang membanggakan keturunan orang-orang tuanya yang kiai. Kan disebut apa tuh di daerah Jawa kan? Ada sebutannya tuh, padahal kan kemuliaan seseorang ini dia termasuk pada ketakwaannya. Dan ketakwaan itu masing-masing kita yang mengejar dengan amal soleh kita. Makanya Rasulullah tadi berkata, kemuliaan nasab seseorang ini, keturunan seseorang tidak dapat dikejar dengan amalnya. Amalnya yang mendahului. Nasab tidak bisa mendahului amal. Walaupun anak siapa, keturunan siapa, berdarah biru, berdarah merah, di sisi Allah itu sama. Orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Dan cara-cara mencari kemuliaan di sisi Allah itu ialah dengan beramal soleh kita. Nah, itu kan mudah. Tapi ini memang sudah mulai zaman bahari, Pardan. Perkara-perkara jahiliyah ini sudah ada. Bahkan sebagian orang, segolongan orang
sampai merendahkan, mencela orang-orang yang bukan nasab seperti dirinya. Nah, itu kan sudah diceritakan Nabi. Darah kamu tidak seperti darah saya sudah dijamin surga. Itu ada yang berkata seperti itu, Pak. Ada. Nah, itu kan, ini kan kalau orang-orang yang tidak belajar agama ini kasihan, banyak yang terbawa dengan orang-orang seperti ini, dengan kemuliaan nasab ini. Dan memang seandainya orang yang keturunan nasab yang baik dan amalnya soleh, amalnya baik, oh kita sangat memuliakan Maji, kan? Alhamdulillah. Keturunan orang-orang yang soleh dan anak-anaknya soleh, oh itu sangat bagus itu. Dan kemuliaan di sisi Allah itu tidak dapat dicari dengan apa? Dengan keturunan, dengan amal kita. Masing-masing kita mencari kemuliaan di sisi Allah dengan ketakwaan, dengan amal soleh. Misalnya kan kita orang-orang yang melaksanakan sholat dan dibarengi dengan sholat sunnah, itu kan Nabi sudah mengatakan, memotivasi kita bahwa mencari kemuliaan dengan orang-orang yang senang melaksanakan sholat. Nah itu misalnya itu seperti orang-orang yang mulia ialah sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Quran. Sebaik-baik kalian ialah, tuh mulia tuh orang-orang yang ketujuh membaca Quran, ketujuh mengaji. Nah, itu kan cara-cara untuk kita mencari kemuliaan di sisi Allah. Itu caranya betul nabinya. Bukan cara membanggakan nasab kita, memuliakan nasab kita dan merendahkan nasab orang lain. Nah, itu kan salah. Dan Allah tidak meridai cara-cara seperti ini. Nah, ini kan perkara-perkara seperti ini sudah diingatkan Rasulullah sejak dahulu. Dan sampai sekarang ada di tengah-tengah kita. Tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama tadi bangga dengan nasab, kemuliaan nasabnya. Dan yang kedua ya tadi mencela nasab orang lain yang tidak sama seperti dirinya. Dan yang ketiga tadi, nah ini lebih parah lagi nih Pak Haji, lebih banyak lagi nih. Orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Sampai sekarang nih, orang yang ketujuh zodiak itu tuh. Ketujuh meramal-ramal tuh Pak. Ini sampai sekarang. Ketujuh meminta-minta lawan orang yang sudah meninggal. Bahkan ulun ada membaca nah ini parah lagi, ulun pernah membacanya, ada membaca orang ini mempromosikan Pak di sosmed jimat Roro Brono katanya. Kan bayangkan Pak, ini ada yang menggawe badan. Ritual khusus katanya, ritual khusus badan. Dalam waktu 3 hari rezeki akan datang menghampiri kita. Dan ini ada pasiennya. Nah, bayangkan, itu kan Nabi sudah mewanti-wanti nih. Akan melunasi hutang-hutang Anda katanya. Namun apa ujungnya Pak Haji? Dengan mahar kesepakatan katanya. Nah ini kan kasihan nih orang-orang banyak.
Ada lagi ulun membaca juga. Dan ini ramai di sosmed, Pak Haji. Usaha syarat katanya. Banyak saingan, jangan bingung. Ada ajimat, ajimat Pak Haji. Nama ajimatnya Gombal Genderuwo. Bayangkan. Ada ini fakta, iya. Iya. Dan kami dapat menetralkan kekuatan jahat yang merusak pada diri Anda. Tapi ujungnya apa nih? Dengan mahar kesepakatan, Pak. Jadi ujung-ujungnya itu. Dan ini sudah diceritakan Rasulullah bahwa ini terjadi di masyarakat kita. Dan yang menggawe ini orang Muslim, orang Islam. Tapi ya Islamnya ya Islam KTP, Bang, kebanyakannya sudah. Walau alam lagi. Kalau akidah, insya Allah orang yang sembahyang, sholat 5 waktu, akidahnya hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kan mau ini, kita sudah tahu ini. Biar digombal, promosikan, kita mengerti sudah, ini malah menjadi mudarat bagi kita. Kan Nabi mewanti-wanti. Nang mendatangi ya Nabi seorang pramah, seorang dukun. Nang bertanya aja, kada mau makai nih, jawabannya nih kada mau amalkan kita. Itu sudah tidak diterima sholatnya, kata Rasulullah, 40 hari sembahyang kita parai. Dan apabila ada yang mempercayainya, kata Rasulullah, maka dia telah kufur kepada ajaran Muhammad. Bersyahadat ulang tuh padanya. Mempercayakan bahwa ada nih tandingan selain Allah yang bisa memberi mudarat, bisa memberi manfaat. Dan ini banyak terjadi. Ini kan perlu kita ingat-ingatkan terus nih. Di sini insya Allah yang kita ada keluarga kita, Wardan. Nah, karena kita beri masukan, kami minta doa Allah juga aja. Ini syariat aja ya. Nah, itu kebanyakan sautannya kayak itu, Wardan. Bujur ya, syariat tuh menyelisihi syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Oh, tidak diterima amalnya. Habaan mansura jadinya. Kayak debu berterbangan. Kita beramal soleh aja pajilah. Nang kalau ada syariat tertolak di sisi Allah. Ya lupa dan? Beramal soleh itu tetap menghamba kepada Allah, kita ta'abud kepada Allah, beribadah kepada Allah, namun amalan tersebut tidak ada syariat. Itu Rasulullah sudah mewanti-wanti, sudah tidak diterima, tertolak, kata Rasulullah. Man amila amanan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyelisih syariat yang dibawa oleh Rasulullah, maka apa kata Rasulullah? Amal tersebut tertolak. Nah, itu kan ibadah tuh kita. Ini apalagi jelas-jelas meminta kepada selain Allah. Tapi memang sautannya apabila kita beri masukan, diberi kita informasi ini ulah kayak ini yang bagusnya ajaran agama. Kada kita bersyariat aja. Lawan Allah juga meminta ya. Nah, itu kebanyakan sautannya seperti itu, Pak. Tapi banyak juga yang karena kita ingat-ingat akannya, akhirnya mencari-cari ke referensi ke lain, seolah oh iya bujur juga lah. Benar juga perkataan semalam. Bahwa kita beribadah iya karena wudu wa iya karena stain, menyembah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Oh bujur juga iya. Nah jadi kan karena diingat-ingatkan insya Allah ada yang masuk jadinya. Ya belum tabulik kepada nang perkara jahiliyah nomor 3 tadi Rasulullah. Anda pulang di sini nang menulis pulang. Nah, ini ya tadi ini saingan yang tadi seorang Gus ya. Gus ini kan orang yang dimuliakan nih di daerah sana. Pada epokan kami, pada epokan hikmah ya pada sarana pernapasan tenaga dalam. Untuk spiritual melancarkan rezeki,
yang mana dinamakan, nah ini kan ini berbahaya juga nih, lebih bahaya lagi yang dinamakan ritual tersebut ialah ritual buhul komar. Nah, bayangkan menciptakan sendirinya ajaran-ajarannya, mendatangkan rezeki, ujarnya bacakan di tempat usaha Anda, katanya ujarnya apa aja, bakda subuh salawat nariyah 11 kali. 11 kali katanya ujarnya. Insya Allah dalam waktu lama akan berhasil. Nah, ujarnya. Ini kan makin nyerempet-nyerempet sudah nih. Salawatnya angkatnya. Salawatnya bujur, memang itu ada hadis Nabi kan. Cuma kan salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kan banyak contoh-contoh tadi. Cuma bagi kita yang bujur-bujur orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempertanyakan, ini adakah dalilnya nih Pak Haji? Amalan-amalan tadi yang bisa mendatangkan rezeki. Nah, adakah rujukannya dari Nabi Muhammad SAW? Namun kita muslim yang cerdas pasti berpikir kita, padanlah. Berpikir kita. Jangan sembarang dengar, sembarang taguk aja ditelan, diamalkan. Itu muslim yang cerdas kadang seperti itu. Memang terkadang karena tuntutan ekonomi, tuntutan kehidupan nih, kita nih berbagai cara tuh kita ranjah. Ini masalah, ada nggak yang kita berdagang apa nih, mungkin ada realnya ini bisa ranjah berait. Ada amalan yang pinanu, gawe. Memang semangat kita beribadah nih, cuma yang ada rujukannya. Ini tentulah tadi yang kita amalkan tadi itu ada rujukannya. Nabi mensyariatkan kan untuk mendatangkan kemudahan, untuk melancarkan rezeki kan. Itu kan malah membahayakan akidah kita, badan. Salah amalkan, ya Allah. La haula wala quwata. Habaan mansura, hilang amal-amalan kita. Seandainya tadi itu juga, seandainya misalnya sahutannya tadi, kita meminta Allah juga ini cuma bersyariat ya, itu sudah termasuk paling tidak itu syirik kecil Pak Haji. Mempercayai ada hal-hal tandingan, kawan sekutu selain Allah yang bisa memberi mudarat, yang bisa memberi kemanfaatan. Kalau yang mutlak memang kepada nama Allah lagi, itu sudah syirik akbar, itu syirik besar. Paling tidak syirik kecil ya akhirnya. Nah, itu berbahaya. Dan ini sudah diwanti-wanti Nabi, memang sudah ada perkara-perkara jahiliyah seperti ini mulai zaman bahari. Nah, ini pentingnya kita akidah kita, mengingat akalan keluarga kita, di sana kita, acil, paman, keluarga kita. Kalau pindah tergelincir, Pak Haji Masrullah, kan tuntutan kehidupan ini kita memang berat, kehidupan sehari-hari. Kan banyak metode-metode untuk memudahkan kita nih, memudahkan urusan kita. Ada doanya, Rabbi shrah li sadri kan, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, nah lapangkanlah dada ulun, mudahkan urusan ulun. Nah, itu kan Allah sudah melajari kita caranya. Belum hadis-hadis Nabi belum memadahkan bajilah. Hendakkah kamu ya Rasulullah supaya dipanjangkan umur dan dimudahkan rezekinya, sambung silaturahim dan berbakti kepada orang tua. Nah, itu kan ada metodenya, bukan dengan cara-cara yang seperti tadi Pak Haji.
atau dengan cara-cara yang jikir-jikir. Nah ini ada kisah Pak. Kisah. Ada kawan Pak Jai. Kawan Pak Adik. Kawan di masjid bersharing. Wah ini ya usaha sulit di sini. Ya apalah Jai. Julun coba pian amalkan istighfar. Pak Jai. Ini kan ada dalilnya nih. Istighfar nih kan. Dicoba. Dia amalkan sidin Pak Jai. Ini kisah nyata Pak Dan, kisah nyata Pak Haji Masud. Amalkan. Lawas beberapa kada langsung situ sini. Kalinya Pak Haji Masud datang ke rumah orang nih. Alhamdulillah ya. Maka datang nih Pak Haji Masud langsung membawakan duit 40 juta. Kada membawakan ulun kada Bang, sidin menampayakan nih nah. Pak Haji menampayakan. Jadi 40 juta. Alhamdulillah jar sidin dapat proyek. Ditelepon orang. Pak Haji, sidin pemasangan instalasi listrik. Kawan lawas ini anggota DPR menelpon sidin. Alhamdulillah ini. Mengamalkan istighfar. Itu kan bujur jadinya. Ada dalilnya Bang. Allah menyuruh kita kan memudahkan rezeki kita. Bahkan ulun baca di sini di buku nih banyak benar padilah tentang istighfar nih. Itu kan amalan mudah nih sambil duduk itu sambilan apa? Aduh sayang mengamalkan yang buhul genderuwo tadi. Itu kan sudah merusak akidah kita, menghilangkan keislaman kita jadinya. Atau mendatangi ke orang pintar, orang minta penglaris, minta syarat. Itu kan bisa malah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad kata Rasulullah. Nah kan yang ada di sekeliling kita aja kenapa kada kita amalkan? Salawat yang diajarkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kada kita amalkan? Kenapa mencari salawat yang lain yang belum tentu nih? Ini kita kada menyalahkan, tapi belum tentu salawat yang disebut-sebut karangan manusia itu bisa ada padilahnya, ada manfaatnya. Seandainya kada merusak akidah kita juga, itu bisa aja kada jadi ibadah aja lah. Kan mengada-ada badan. Man amila laisa alaihi amruna fahuwaradun tadi, mengada-ada ibadahnya. Mula-ulah sendiri, mula-ulah seorang. Kan bisa aja diterima. Kenapa? Kada susah-susah kita menggawi yang tidak disyariatkan, sedangkan yang disyariatkan aja kita belum tentu tergawi sehari semalam ini. Berapa ratus sunnah-sunnah Rasulullah yang disuruh kita menggawi. Dan itu masing-masing ada padilahnya terus. Tapi apa? Nah, ini karena apa? Karena setan ini mau puas-puas kita terus. Nah, ajalah puas-puas. Itu ya. Ini ulun ada kisah juga. Kisah ini kisah nyata aja. Sekitar kurang lebih 25 tahun. Ulun masih begawi di Haji Jamhur. Kawan padanai supir tangki mobil. Dan inya mencari ilmu ke Gunung Kawi. Mengaji sugih. Ini kisah nyata. Menjurang kita belampah. Haji. Tulak ke Jawa, meninggalkan gawian. Sekali bulik apa Haji?
tinggal nama apa aja, meninggal Pak. Kada makanan jan di anu nih. Ini. Nah, ini kisah nyata nih. Dan terjadi. Nah, ini kan berarti Nabi ini sudah mengatakan, ini tahu sudah Nabi perkara-perkara jahiliyah yang sampai sekarang ini masih kita alami, masih kita kerjakan. Memang orang-orang yang ada Islam tuh memang bujur pajilanya berkawan lawan jin, minta kawan lawan jin. Lalu ada cerita kawan Dayak juga. Kan orang Garing tuh di jampi-jampinya kan apa. Kan memang itu benar terjadi itu. Cuma itu kan bukan syariat kita. Kita orang Muslim itu kan diharamkan menggawi itu. Memang terkadang kita berobat kepada orang-orang, kita kan disuruhnya apa? Ulun, ini kisah nyata juga Pak. Ada membawa santri berurut Pak. Mungkin pian tahu nih tempat urutannya. Tapi lu kan dulu sebutin lah. Kalau di daerah sini Bang. Nah, berurut pada naik. Haji Mas berurut. Santri ini tangannya terlimbah Pak. Nah, membawa berurut. Sekali sudah diurut, alhamdulillah. Yang kedua kali ini memang diurut Bang, sembuh sudah, ditangkirkan setengah bulan, datang lagi diurut lagi. Nah, yang setelah selesai ini, padahal setelah sembuh ini ada yang keganjilan Pak Haji. Jadi Jarsidin yang tukang urut tadi ini sebagai sasarat lah ya. Ini sampai santri ini bertakun dulu, akhirnya pembelikan. Ya Pak Ustadz ya, julun jangan digau bisa syarat ini sudah haram ya. Tapi dangarakannya kan kita sudah sehat juga sudah, nih sudah tangan ini sudah ditangkir sudah sembuh dipacul. Supaya jangan terjatuh lagi ya, jangan gugur lagi nih Pak Ardan, nih tangan ini jangan terlimbah lagi. Ujar Sidin Pak Haji. Niatakannya ini padahal, dan ini perkara ini najis lagi. Kita kadawani juga kan menangkal Sidin kan nih, jadi berdiam aja. Jadi sudah bos bulik anyar. Jadi Sidin setelah kencing di pagi hari diniatakan badan. Ya Allah nih, jangan lagi terbulik, ini sesarah. Jadi diolesakan kencingan kita ke yang bekas ini tadi. Nah, itu kan menyelisih syariat tuh. Yang bekas luka tadi, bekas jatuh tadi, yang terlimbah tadi, desakan, niatakan kita minta doa Allah ya. Minta doa Allah jawabannya. Itu kan. Jadi kalau diberi misalnya kita masukkan lawan si pandiri Sidin tadi kan panderan, misalnya pasti itu alasan itu syariat aja. Allah juga menentukan. Padahal itu lain syariat. Lain syariat itu. Lain syariat yang di sisi Allah lain. Itu cuma usahanya, usaha yang menyelisih agama. Ada bapaknya berusaha, tapi itu kan menyelisih agama. Kalau kita Muslim kan boleh usaha kayak itu. Kalau orang ada Muslimnya terserahnya, iya usahanya. Meminta tolong lawan jinnya silahkan, ada bapak. Tapi pertanggungjawaban kan itu masing-masing. Nah ini terjadi Pak Haji. Nah ini perkara-perkara jahiliyah ini banyak terjadi di kehidupan kita. Dan kasihan nih keluarga kita, orang-orang di lingkungan kita. Banyak tuh umpat-umpat perkara-perkara kayak itu. Memang asal-muasalnya karena kebutuhan. Yang tadi kan kebutuhan nih, supaya percayanya, supaya nih tangan nih kada terlimbah lagi. Jadi pas bulik, ya Bos, jangan dulu nih. Kita sudah ditolong Allah, alhamdulillah sudah sembuh. Aduh, usah lagi bersyariat lawan cara nangka itu. Nah ini contoh aja, dan ini terjadi. Nah kan kasihan Sidin tuh, sudah menolong orang bagus, sudah menyembuhkan orang, cuma ujung-ujungnya Sidin meminta kepada selain Allah. Itu kan penyekutukan jadinya. Nah dan yang keempat ini tadi, orang-orang yang meratapi kematian. Nih
Sampai-sampai pernah Umar berkata, "Ya Umar, aku tidak senang berkumpul-kumpul Pak Haji. Duduk-duduk ini keluarga duduk misalnya kan, setelah kematian," kata Umar bin Khattab, mengingat-ingat keluarga yang meninggal, kata Umar, itu sama dengan meratapi kematian, sama dengan niyah jadi bersedih-sedih jadinya. Kan tidak boleh itu, kita sama dengan meratap. Apalagi sampai yang menangis berkuciak-kuciak, menggeraung-geraung, menangis biasa, wah itu boleh, wajar aja, kan apa-apa. Cuma sampai meratap itu nah, sampai memukul-mukul, sampai merobek-robek baju itu memang ada tuh. Sering kita terlihat terjadi seperti itu, kejadian seperti itu. Ya kan Nabi sudah menceritakan. Apabila kita beri masukan, karena sahutannya keluarga kita nih, keluarga kita, apa kita ini berkumpul-kumpul ini dalam rangka beramal kita aja. Padahal kan dalam rangka beramal ibadah itu ada syariat dari Nabi, ada tuntunan. Apabila ada keluarga yang meninggal, kita bisa bersedekah, berdoa, mudah-mudahan nih saudara kita dan keluarga kita nih diampuni Allah. Itu doa meminta ampun tuh, minta istighfar kita, itu malah itu yang disuruh oleh Rasulullah. Bukan membuat acara-acara setelah kematiannya. Apalagi sampai mbah meninggal nih, sekarang ada, dulu ya kira-kira mungkin Pak, sampai ada paketnya tuh, sampai paket 3 hari, berapa hari, sampai belampu di anu, itu. Apalagi daerah-daerah yang ke apa ke anu dalam-dalam tuh Pak Haji. Nah itu kan sayang tuh amal-amalan tuh, ya menganggap kita tuh padahal ibadah anggapan, cuma kan tidak syariat oleh Rasulullah. Selain tertolak itu bisa membahayakan akidah kita jadinya. Dan Nabi sudah mewanti-wanti ini padahal nih. Nah, kalau kita mau mempelajari agamanya kan insya Allah kita berhati-hati dalam melangkah, dalam beribadah, dalam minta pertolongan Allah. Jadi kita berhati-hati apa caranya, dengan bukan dengan cara-cara dengan ilmu-ilmu nang tadi itu. Perbanyak istighfar, mintalah Allah. Perbanyak salat-salat sunnah, perbanyak mengaji Al-Quran, perbanyak sedekah, infakkan, itu kan cara-cara nang supaya dilancarkan urusan kita, itu ada hadisnya semua. Sampai-sampai ulun pernah mendengar kisah cerita, ini cerita nih yang di zaman kita nih. Orang tuh mengamalkan istighfar aja aja. Orang ini mempunyai anak yang sakit di rumah, garing. Dan sakit orang ini memang orang ya kurang berada lah, kurang mampu. Dan sakitnya ini, sakitnya termasuk ulun membaca tuh sakit di daerah tulang, yang di daerah situ ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Jadi pada sewaktu-waktu ulun membaca tuh di daerah India Pak Haji, dokter yang ahli tulang dari itu, ortopedi dari itu, mengadakan kunjungan pertemuan ke suatu daerah. Habis sampai di bandara, mau menuju daerah selanjutnya kan. Nah,
sewaktu naik mobil sampai daerah tertentu, dokter tersebut katanya mengalami hujan yang lebat. Ini mobilnya nih yang diantar dipakai dokter nih. Jadi terpaksa berhenti Pak Haji mobilnya nih. Ini kisah nyata lo membaca dan terjadi saat waktu zaman kita nih. Jadi berhenti di rumah pas orang yang anaknya sedang sakit tadi. Jadi ketukai pintu, minta berteduh nih. Berteduh. Cerita-cerita, mendengar ada yang mengerang, mengaduh. Ada apa kata dokter nih kepada yang di rumah nih? Ini Pak sedang sakit anak, mau berobat biayanya tidak ada. Sakitnya apa? Sakitnya ini. Dan mau berobat ke daerah kota tidak ada biaya. Sedangkan yang bisa mengobati penyakit ini, kata yang dokter di sini cuma ada Bapak sipulan dokter yang di kota. Jadi itu Allah mempertemukan, Allahu Akbar. Dokter yang direncana tadi, yang ahli tadi, itu yang mampir tadi, yang singgah. Itu kan persis sama seperti kisah Imam Ahmad. Yang zaman itu kan zaman sebelum kita. Nah itu kan karena apa? Karena istighfar kita, karena doa-doa kita. Bisa aja Allah menolong, Allah mempertemukan dengan keinginan kita yang tidak disangka-sangka tuh. Dengan bukan dengan cara-cara seperti tadi, minta pertolongan kepada hal-hal gaib, minta pertolongan kepada jin. Seandainya Nabi bisa minta pertolongan tuh, Nabi itu kan mungkin perang itu bisa menang terus. Karena bisa aja perang Uhud tuh Nabi sampai luka kan. Bujur-bujur Nabi ada tenaga dalam, ilmu kebal. Nah itu kan kita logika harus berpikir juga kita. Apalah takilun kan di Quran menyuruh kita, apakah kamu tidak memikirkan, kata Allah. Berpikir kita beragama. Kita beli kendaraan aja ada buku petunjuknya Pak Haji lah. Pak Haji Masyur beli kendaraannya nih, kendaraan hanyar ada buku petunjuknya. Cara mengoperasikan, cara merawatnya supaya kendaraannya awet, ada cara-caranya, kan sembarangan kita. Kalau ya diisi banyu bensinnya mau jalan, nah, apalagi beragama. Jadi berhati-hati kita. Nah jadi 4 perkara ini tadi, mudah-mudahan nih 4 perkara ini jangan sampai terjadi kepada kita, keluarga kita. Misalnya ada juga terjadi pada keluarga kita, mudah-mudahan nih kita bisa menasehatinya. Nah itu termasuk Pak Haji, termasuk tadi tuh orang yang menisbatkannya nih turunnya hujan kepada hal-hal bintang-bintang yang ada. Memang terjadi ya, sampai sekarang kan tuh jujurnya pian tuh. Iya, itu kan niatnya memang niatnya bujur minta pertolongan kepada Allah, cuma cara-caranya menyelisih syariat. Seharusnya kan apa, makanya perkataan Ibnu Rajab kah atau ulama salaf lupa nah, apabila gitu kita melihat kita nih didahului orang dalam hal harta, maka dahului dalam hal ketakwaan. Nah itu kan solusinya Pak Haji Masyur. Kita menginginkan nih supaya laris dengan sudah berbagai cara juga sudah. Cangkali ke masjid, cangkali beribadah, cangkali bersedekah, cangkali berzikir. Cangkali menyimbur ini, walau alam. Misalnya bujur jauh aja Allah memberi, cuma kan kita sudah menyelisih ini. Iya. Nah itu kan makanya, itu kan berarti kita sama Pak Haji menyekutukan
Ada orang-orang yang bisa memberi mudarat, bisa memberi manfaat selain Allah, Pak Jilah. Nah, iya. Itu bujur ulun pernah melihat rumah, pernah Pak Haji Mas Suraya dikelilingi haduk Pak Haji. Haduk yang dadayan tuh, supaya melindungi dari jin-jin katanya. Nah, itu kan benar itu. Ini berusaha juga jarinya berusaha, tapi usahanya menyelisihi, menghancurkan akidah. Nah, mudah-mudahan nih kita nih 4 perkara yang kita dapat mengingat-ingatkan paling ada untuk diri kita sendiri, keluarga, badan lah paling ada. Kalau kita beri masukan kan bahwa ini perkara-perkara jahiliyah yang sudah diwanti-wanti Nabi. Nah, bujur Pak Haji, kisah itu bujur memang terjadi. Dan Nabi sudah mewanti-wanti. Mudah-mudahan nih kita dapat mengingat-ingatkan. Nah, sampailah. Nah, mudah-mudahan termasuk nih kita orang-orang yang dijaga akidahnya. Nah, mudah-mudahan insyaallah. Kita tutup nih perkataan ini, mudah-mudahan memang setiap perkataan ini kita pasti ada yang kada nyaman, ada dosa. Makanya disuruh setiap akhir majelis disuruh kita beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Dan tutuplah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.